3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah jamaah subuh rahimakumullah, marilah hati dan pikiran kita kembali kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita renungi keagungan dan kebesaran sifat, kekuasaan dan rahmat yang selalu diberikan kepada kita semua umat manusia. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita kepada iman dan Islam. Jamaah subuh rahimakumullah, bagi hati yang hidup pasti ia selalu merasa puas dan gembira serta bersyukur atas segala nikmat yang telah dicurahkan kepadanya. Rasa syukur yang dapat menumbuhkan kesadaran, sadar apa yang dikatakan bahwa ini dan itu adalah milik saya, yang pada hakikatnya adalah titipan Allah semata. Bahkan nyawa yang ada pada kita juga merupakan milik Allah. Kita hanya punya hak pakai saja. Dengan demikian, insya Allah akan timbul dari jiwa kita rasa takwa kepada Allah, sekaligus memahami bahwa semua makhluk yang berada di alam ini tanpa kecuali semua akan mengalami kematian. Kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, ayat yang ke-34 dan 35 berfirman, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad, maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ayat di atas Allah telah memberi pemahaman kepada kita bahwa semua manusia pasti akan mati. Dan sebelum mati, manusia pasti akan diuji dengan berbagai ujian. Suatu saat membuat kita tidak senang, seperti sakit, kemiskinan, maupun kematian. Selain itu, kita juga diuji dengan kebaikan dan kesenangan, seperti kekayaan, harta yang banyak, dan ilmu yang kita miliki.
Maka kita sebagai seorang yang beriman, semua hal itu perlu disadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara. Di akhirat kita akan bertemu dengan kehidupan yang sebenarnya lagi kekal abadi selamanya. Manusia tidak akan sampai ke akhirat sebelum melewati kematian. Karena itu, kematian merupakan keharusan yang tidak dapat ditolak dengan apapun dan oleh siapapun. Meskipun dia berada di tempat persembunyian yang perimpen atau berada di beteng yang kuat, kematian selalu akan mendatangi. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78 disebutkan, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, cukup ayat di atas menjadi dasar pemahaman, penyadaran bagi kita. Sering pula kita saksikan bagaimana perjalanan seseorang menuju kematian. Berbagai macam nampak keadaannya, sedangkan kita yang hidup tidak pernah tahu, tidak pernah mengerti, dan tidak pernah ikut merasakan bagaimana ketika kita menjalani sakaratul maut. Namun kita sebagai orang yang beriman percaya betapa sakitnya derita orang yang sedang dicabut nyawanya. Maka marilah sejenak kita buka kembali sejarah kematian Nabi Idris. Nabi Idris bertanya, "Wahai malaikat Israel, apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel menjawab, "Tidak Idris, saya datang memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah mengizinkan saya." Nabi Idris pun berkata, "Wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong dikabulkan. Tolong cabut nyawa saya dan minta izin ke Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat-sangat pedih, sangat-sangat dahsyat." Malaikat Israel menjawab, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah." Kemudian Allah mengabulkan permintaan sang Nabi dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah Nabi Idris hidup kembali, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Bahkan Rasulullah pernah menyebutkan sakitnya sakaratul maut itu seperti 300 kali sakitnya ditusuk pedang. Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abu Dunya. Maka sudah seharusnya kita memperbanyak mengingat mati, agar kita selalu berhati-hati hidup di permukaan bumi ini. Dan dengan mengingat mati, seorang pasti akan mengakhiri perbuatan maksiatnya kepada Allah, serta lebih giat untuk beribadah kepada Allah, untuk bertaubat, meninggalkan semua dosa-dosa perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan.
Semoga di akhir hayat kita bisa meninggalkan semua larangan Allah, semua kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Kita bertobat kepada Allah, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita, ketika kita dicabut nyawa kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kuliah subuh kali ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.